Halo semua, perkenalkan saya Joseph dari kelompok 4. Halo semua, nama saya Muhammad Rafi Zidan dari kelompok 4. Halo semua, saya Nicholas Jeremia Panjaitan dari kelompok 4. Dan dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai Manfaatan potensi siswi SMA Dalam mengejar karir dan membangun masa depan. Alasan mengapa kami memilih untuk mengangkat topik ini adalah wanita desa lulusan SMA sering kali menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengejar karir dan membangun masa depan yang mandiri. Meskipun memiliki pendidikan formal seperti SMA, SD, dan SMP, banyak dari mereka yang terbatas oleh faktor-faktor seperti minimnya akses terhadap informasi dan pelatihan keterampilan, kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan, serta keterbatasan sumber daya ekonomi. Di beberapa daerah, norma budaya dan stereotipe gender juga dapat menghambat peluang mereka untuk berkembang. Menurut MCEP Sumedang tahun 2018, total lulusan SMA di Kabupaten Sumedang mencapai angka kurang lebih 14.000 siswa atau siswi pada tahun 2017. Namun, hanya 7.228 siswa atau siswi tersebut yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bahkan dari jumlah tersebut, masih banyak termasuk pria yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Fakta yang memilukan bahwa di daerah Jatinangor sendiri memiliki 4 kampus besar seperti ITB, Unpad, IKOPIN, dan IPDN. Namun, sebagian besar mahasiswa di kampus-kampus tersebut bukan berasal dari daerah Sumedang dan sekitarnya, melainkan dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kita desa lulusan SMA yang tidak memiliki informasi yang memadai terhadap pendidikan tinggi atau pelatihan profesional yang diperlukan untuk mengejar karir yang lebih baik. Salah satu pemicu hal ini adalah kecenderungan pola pikir orang tua mereka yang masih konservatif tentang pentingnya pendidikan lanjut. Minimnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki oleh wanita lulusan SMA, serta mayoritas pekerjaan di desa cenderung yang tidak memerlukan kualifikasi. Pendidikan tinggi merupakan salah satu pemicu potensi mereka yang tidak teroptimalkan. Budaya dan norma sosial di desa cenderung membatasi peran wanita dalam mengejar karir profesional. Oleh karena itu, dukungan keluarga untuk wanita yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi cenderung minim. Keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi juga menjadi salah satu hal pemicu masalah ini. Kurangnya akses ke teknologi seperti internet yang dapat digunakan untuk mencari informasi peluang karir, kurangnya informasi yang diberikan oleh SMA atau SMK tentang pentingnya pendidikan lanjut, serta kurangnya dukungan dan sumber daya dari SMA atau SMK di daerah desa merupakan hal-hal yang membuat wanita, khususnya di lingkungan desa, menjadi tidak minat untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Masalahan yang dihadapi oleh wanita lulusan SMA di pedesaan Sumedang mencerminkan tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakmerataan akses terhadap pendidikan tinggi dan peluang karir bagi wanita di pedesaan bertentangan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang menjadi inti dari Pancasila. Dalam konteks ini, penting untuk memperkuat prinsip gotong royong dan tanggung jawab bersama, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga pendidikan untuk memberi dukungan yang lebih inklusif. Upaya ini perlu diarahkan pada penyediaan informasi yang memadai, peningkatan akses teknologi, serta pembukaan akses finansial sehingga seluruh rakyat termasuk wanita di desa dapat meraih haknya untuk mengembangkan diri dan berkontribusi secara optimal dalam pembangunan bangsa. Kemudian kelompok kami ini akan menjelaskan mengenai apa sih permasalahan-permasalahannya sehingga kami mengangkat topik ini. Yang pertama itu adalah bagaimana cara upaya untuk meningkatkan kesadaran siswi SMA Negeri di Cimanggung akan pentingnya pendidikan lanjutan pasca SMA. Nah, kami mau mengangkat masalah ini karena kami tuh ingin tahu sih dan kami ingin menjelaskan kepada siswa-siswi itu kalau sebenarnya pendidikan pasca SMA itu penting banget karena banyak manfaatnya dan banyak juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi mereka di masa depan. Yang kedua adalah bagaimana cara memberikan informasi yang tepat tentang pendaftaran, beasiswa, dan kesempatan lainnya bagi siswa negeri SMA Cimanggung untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, serta cara untuk tetap mengenyam pendidikan lanjutan sambil bekerja. Nah, kami mengambil permasalahan itu untuk bagaimana sih kita agar menjelaskan ke siswi ini tuh bahwa banyak sih opsi-opsinya dan banyak juga opsi untuk menghemat biaya bagi orang tua mereka agar tidak membebankan, tapi mereka juga bisa tetap mendaftar ke pendidikan pelanjutan. Nah, selain itu juga kami ingin agar ada opsi bagi mereka untuk bekerja sambil melakukan pendidikan karena
menurut kelompok kami sendiri di Desa Cimanggung tuh sebagian besarnya siswa-siswinya alasan mereka tidak melanjutkan pendidikan lah untuk bekerja. Nah, kami ingin memberikan solusi agar walaupun mereka tetap bekerja, mereka juga bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana hubungan tingkat pendidikan antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan. Nah, kami tuh ingin menjelaskan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan terutama bagi wanita, maka kemungkinan mereka untuk hidup sejahtera di masa depan tuh akan lebih besar. Karena seperti kita tahu sendiri, ketika seorang wanita memiliki pendidikan tinggi, tentu saja dia bisa membiayai hidupnya sendiri, bisa tidak bergantung dengan suaminya, dan oleh karena itu dia sendiri ke depannya hidupnya tentu akan lebih sejahtera karena tidak harus bergantung pada orang lain untuk melanjutkan hidupnya. Nah, tujuan dari kegiatannya itu, kita itu ingin meningkatkan kesadaran bahwa bagi siswi di SMA Cimanggung bahwa pendidikan itu sangat penting, dan kemudian kita ingin menemukan metode yang tepat untuk cara belajar mereka nih. Gimana sih mereka tuh harus mempersiapkan dirinya, tips and triknya biar belajarnya itu bisa benar dalam menghadapi ujian-ujian masuk perguruan tinggi. Dan solusinya untuk mereka kalaupun emang ingin bekerja, bisa juga untuk mengejar pendidikan. Dan kemudian kita ingin memberikan tadi informasi yang tepat untuk berkait pendaftaran dan sebagainya. Dan terakhir itu manfaatnya bagi mereka itu, mereka akan memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan, dan diharapkan semoga mereka melalui seminar kita ini bisa menyadari bahwa oh iya, ternyata pendidikan lanjutan itu penting sih untuk ke masa depan kita. Dan yang kedua, pemahaman akan cara belajar yang tepat itu ya diharapkan dari semakin jelaskan mereka bisa tahu nih tips and trick cara belajar yang tepat dan benar agar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Dan terakhir adalah informasi yang akurat dan aktual ini terkait dengan pendaftaran beasiswa ataupun pendaftaran perguruan tinggi maupun kedinasan, itu mereka bisa mendapat yang teraktual dan faktual. Kegiatan kami ini akan dilaksanakan di SMA Negeri Cimanggung dan akan diikuti oleh seluruh peserta didik kelas 12 SMA Negeri Cimanggung. Mengapa kami memilih kelas 12? Karena menurut kami, kelas 12 merupakan jenjang yang tepat untuk diberikan sosialisasi mengenai tema ini, karena mereka berada pada jenjang terakhir sebelum melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi nanti. Lalu, sebagai mahasiswa baru, kami juga baru saja melalui proses mencari, mendaftar, dan mengikuti ujian untuk masuk perguruan tinggi, sehingga kami dapat menceritakan juga pengalaman-pengalaman pribadi kami dalam melewati proses memasuki perguruan tinggi, dan kami berharap juga dapat membantu teman-teman kelas 12 SMA Negeri Cimanggung untuk mencari dan mengejar perguruan tinggi. Lalu, untuk pelaksanaan kegiatan itu sendiri, kami akan membagi kegiatan menjadi 2 bagian, yaitu sosialisasi dan edukasi, lalu akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan kami ini akan dimulai dengan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Pada bagian ini, kami akan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya melanjutkan pendidikan lanjutan pasca SMA. Di sini, kami akan menjabarkan alasan akan pentingnya pendidikan lanjutan dan manfaatnya bagi karir serta kehidupan di masa depan. Lalu setelah itu, kami akan membagikan cara belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi, dan juga membagikan informasi pendaftaran dan beasiswa untuk perguruan tinggi. Setelah bagian sosialisasi dan edukasi selesai, kami akan membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Pada bagian ini, kami akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari para peserta didik dan akan menjawabnya satu persatu. Jumlah penanya akan disesuaikan dengan waktu yang ada. Pada bagian ini, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman peserta kegiatan akan seluk-beluk dari pendidikan lanjutan pasca SMA. Lalu, untuk mendorong partisipasi aktif para peserta, beberapa penanya pertama akan diberikan hadiah berupa buku latihan soal UTBK atau akun langganan bimbel atau TO online yang diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki perguruan tinggi. Untuk rundown acara itu sendiri, karena terdapat 11 kelas, maka kami akan menghabiskan waktu sekitar 15 menit pada setiap kelas. Kegiatan kami ini akan dimulai pada jam 9 dan berakhir pada jam 11.45. Seperti yang disebutkan tadi, terdapat 11 kelas, jadi untuk setiap kelas kami menghabiskan waktu 15 menit. Maka untuk kelas pertama dari jam 9 sampai 9.15, untuk kelas kedua dari jam 9.15 sampai 9.30, kelas ketiga 9.30 sampai 9.45, sampai seterusnya, dan kelas terakhir pada jam 11.30 sampai 11.45. Berikut video penjelasan kegiatan kelompok kami. Saya Jeremy bersama rekan-rekan saya Joseph dan Zidan dari kelompok 4 pamit undur diri.
Terima kasih telah menyaksikan.